Pembacaan kita hari ini diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 20 hingga ke-31. Ayat 20. Karena iman Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintas laut merah sama seperti melintas tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di surga, kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini ya Tuhan, untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu yang luar biasa dalam hati setiap kami yang hadir pada pagi ini. Kami ingin belajar akan firman-Mu, berbicaralah di dalam hati kami, dan biarlah kami dapat diubah, hidup kami dapat diubah, dan mengalami transformasi melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi. Syukur puji Tuhan, hari ini kita dapat sekali lagi beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba tengok kiri kananmu. Coba sekali lagi bagi senyuman yang paling manis lah. Depan, belakang, kiri, kanan, paling manis. Lama betul sudah kan tidak nampak muka orang kan kalau rehat. Oke. Paling manis. Kita bersyukur pada minggu ini gereja kita sudah tidak mewajibkan pemakaian pelitup muka, tetapi untuk menjaga keselamatan kita, jikalau Anda seperti yang dikatakan oleh saudara Laris sebentar tadi, jikalau Anda kurang sehat, kami juga menggalakkan Anda untuk tetap memakai pelitup muka supaya kita menjaga kita. Oke. Baiklah, kita melanjutkan pada pagi ini, kita melanjutkan lagi pelajaran daripada siri khotbah Ibrani. Pada minggu lalu kita belajar tentang rupa-rupa iman. Oke, ada 4 perkara yang kita pelajari pada minggu lalu, dan pada minggu ini kita akan melihat lagi lanjutannya daripada Ibrani 11 ayat 20 hingga 31 seperti yang dibacakan tadi oleh saudara Gerald. Dan
dengan temanya pada hari ini adalah pilihan yang beriman. Katakan bersama, pilihan yang beriman. Nah, saya percaya ramai di antara kita kalau berbicara tentang pilihan. Saya percaya ramai daripada kita, terutama anak-anak muda yang pernah membeli sesuatu barang secara online di Shopee ataupun Lazada atau di mana-manalah. Siapa yang pernah turunkan tangan? Banyak nih turun tangan. Oke. Nah, saya percaya semua juga pernah membeli barang-barang secara online kan. Nah, tetapi waktu kita nampak online, kita nampak di sana di dalam apps itu cantik. Memang menarik hati lah kan. Tapi kadang-kadang mungkin kita pernah mengalami hal yang sama apabila kita order secara online nampak cantik, ngam sudah size nih. Sekali sampai, aduh, bajunya ada yang terlampau lebar, ada yang terlampau kecil, tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Orang kata indah kabar dari rupa. Oke, selalu hal begitu terjadi kan? Pernah kan? Saya juga pernah. Beberapa waktu yang lalu saya dan istri kami order baju untuk anak kami. Online lah, Shopee. Kunun-kununnya ngam lah. Sekali sampai anduk bah kesian. Perutnya begitu sudah. Nah, luar daripada jangkaan kita. Saya pasti kita semua juga pernah mengalami hal yang sama. Atau mungkin pernah kita bertindak mengikut keinginan hati kita dan hasilnya semakin memburuk. Ataupun pernah juga mungkin kita dalam keadaan kemarahan. Kita pernah melukakan hati seseorang. Ataupun kita pernah berputus asa terhadap Tuhan. Dan kita tidak berpuas hati dengan rancangan Tuhan. Pernahkah Anda mengalaminya? Ataupun mungkin Anda melihat seseorang yang rajin pergi ke gereja, ikut kelompok sel, tetapi hidupnya di luar sana penuh dengan kepura-puraan. Dan sehingga Anda pun mungkin berpikir, bolehkah orang-orang seperti ini pergi gereja? Dan Anda kecewa. Sehingga Anda berkata, kalau begitu saya tidak mau pergi gereja lagi. Aku tidak mau sama seperti orang itu. Pernahkah Anda merasakan keadaan seperti itu? Saudara, keadaannya adakah seperti itu? Kita perlu ingat bahwa kita juga turut mengambil bagian di dalam darah Kristus dan penyucian darah Kristus. Semakin kita melihat orang lain berpura-pura baik, maka kita juga harus memohon belas kasihan daripada Allah supaya kita dapat mengikuti teladannya dalam hidup kita. Dalam apapun hidup kita, pilihan kita akan menentukan hasilnya. Sama ada pilihan kita adalah yang positif ataupun negatif, pada akhirnya nanti itu akan menunjukkan hasilnya di belakang apa yang terjadi. Dan kita selalu merasa bahwa kita tidak ada pilihan, kita tidak boleh membuat pilihan ataupun kita terpaksa melakukan sesuatu pilihan di luar kerelaan kita. Pernahkah Anda alami itu? Saya percaya Anda pernah alami itu dalam hidup Anda. Walau bagaimanapun pada hari ini kita akan belajar bersama, di mana kita akan belajar tentang pilihan yang dibuat berdasarkan iman. Di mana pilihan yang dipimpin oleh iman dan membawa kita kepada jalan yang benar. Nah, Ibrani 11 ayat 1 hingga 3 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Nah saudara, penulis Ibrani mendorong orang-orang Yahudi pada waktu itu supaya mereka percaya kepada Tuhan dan tidak berpaling daripada iman mereka. Dan pasal yang 11 ini memberikan banyak contoh untuk menunjukkan bagaimana nenek moyang mereka, bangsa Israel ini, mereka menghadapi kesukaran dan juga permusuhan, tetapi mereka tidak beranjak. Mereka memilih untuk beriman kepada Allah mereka.
Dan inilah yang ditekankan dalam pasal yang ke-11 ini oleh penulis Ibrani ini. Dan melalui kehidupan mereka kita dapat melihat bahwa Allah memberkati mereka yang berjalan sesuai dengan iman dan taat kepada Tuhan. Melalui mereka. Dan beberapa minggu yang lalu kita telah belajar tentang iman Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya bermula daripada ayat 20 ini seperti yang dibacakan sebentar tadi. Kita akan belajar daripada iman Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan bangsa Israel pada zaman Yosua dan juga seorang pribadi yaitu Rahab, seorang perempuan sundal dari bangsa lain. Nah saudara, para leluhur ini, tokoh-tokoh iman ini, mereka meninggalkan kesaksian iman yang menakjubkan. Dan kesaksian ini adalah warisan rohani yang terbaik bagi kita semua, orang-orang yang percaya pada zaman ini. Saudara, kita harus ingat ini. Setiap generasi yang ada harus meninggalkan jejak iman yang akan memberikan dorongan dan harapan besar kepada generasi yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang ini, pertumbuhan iman kita, kerohanian kita, itu akan memberikan impak kepada generasi yang seterusnya. Jikalau kita tidak memperkukuhkan iman kita, kerohanian kita, apakah yang kita akan wariskan kepada generasi yang akan datang? Pada hari ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan dengan iman kita? Apa yang kita telah capai di dalam iman kita? Bagaimanakah iman kita pada hari ini akan memimpin kita untuk membuat keputusan penting di dalam hidup kita? Kita harus tanyakan diri kita. Dan apakah yang telah kita wariskan kepada generasi seterusnya daripada iman kita? Dan apakah yang membolehkan generasi seterusnya mewarisi iman kita? Dan walau bagaimanapun sebagai anak Tuhan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah keutamaan kita pada hari ini? Apakah keutamaan kita? Seperti cabaran daripada saudara Kenon tadi. Harta benda itu cuma sementara. Mari kita, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, kita melihat ke hadapan, menuju kepada janji Tuhan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu surga, pengharapan kita. Dan oleh sebab itu, pada pagi ini, mari kita karena iman, kita mengambil perhatian akan janji-janji Tuhan. Semua katakan bersama, memberi perhatian. Memberi perhatian. Mari kita melihat dalam Ibrani 11 ayat 20 hingga 22. Kita baca dengan suara yang kedengaran bersama, 1, 2, 3. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara-saudari dalam Kristus, contoh-contoh yang diberikan oleh penulis Ibrani dalam ayat 20 daripada Abraham, Ishak, Yakub sehingga Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal iman, keprihatinan kita bukan saja tentang masa kini, tetapi juga kita harus memikirkan tentang masa yang akan datang, yaitu mengenai generasi yang seterusnya. Daripada pribadi Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, kita dapat melihat satu persamaan, yaitu kita dapat melihat mereka percaya kepada janji-janji Allah walaupun mereka belum menerimanya. Tetapi mereka sudah percaya, beriman akan janji itu. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga mereka mewariskan iman yang sama kepada bangsa Israel. Generasi-generasi itu untuk mereka terus berharap kepada Allah Israel. Memandang kepada janji Tuhan, pemulihan yang Allah akan berikan bagi bangsa Israel.
Dan mereka mewariskan iman itu pada generasi-generasi mereka. Terutama ketika mereka meninggal dunia, mereka percaya tentang apa yang akan berlaku setelah kematian. Dan mereka percaya pada janji-janji Allah. Iman seseorang bukan saja tentang apa yang dia percayakan di permulaannya. Tetapi iman juga berbicara tentang apa yang dia percaya pada akhirnya. Alkitab mencatatkan ramai individu yang bermula dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Dan berbicara tentang bangsa Israel keluar daripada Mesir, bayangkan keadaan pada masa itu, di mana bangsa Israel pada zaman Yusuf, pada waktu itu, pada zaman Yusuf adalah seorang perdana menteri Mesir pada waktu itu. Dia sangat berkuasa dan sehingga sukar untuk dia jangkakan di masa hadapan nanti bahwa mereka, orang-orang Israel itu akan dipaksa keluar daripada Mesir. Mereka tidak akan jangkakan itu. Malah disebabkan kekayaan yang mereka telah kumpulkan, bangsa Israel, mereka tidak mungkin terfikir pada waktu itu, pada zaman Yusuf, mereka akan meninggalkan Mesir. Tetapi kalau kita perhatikan, sebelum kematiannya Yusuf dia meninggalkan arahan tentang pengemumian tulang-tulangnya. Mengapa? Karena fokus Yusuf adalah pada janji Allah. Yusuf dia jelas memahami bahwa mereka hanya menetap sementara saja di Mesir. Dan tanah yang dijanjikan Allah adalah tempat perhentian terakhir mereka. Tanah perjanjian itu. Dan pada hari ini, iman membolehkan kita untuk melihat bahwa semasa kita hidup di dunia ini, kita bukan berasal daripada dunia ini. Saudara-saudara dalam Kristus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal hidup selama-lamanya. Dan ingatlah seperti yang kita pelajari pada minggu lalu. Destinasi terakhir kita ialah rumah kita di surga. Dan kiranya iman kita tetap teguh. Sehingga kita bertemu dengan Tuhan kelak. Dan untuk kita mengecap janji Allah itu. Kita tidak boleh bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita perlu bersandar pada Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini kita tidak seharusnya hanya tertumpu kepada perkara-perkara yang ada di hadapan kita saja. Tetapi kita harus mengambil berat tentang perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu perkara-perkara yang akan datang. Masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah kita akan mengambil berat akan keadaan iman generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita? Seperti apakah iman yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang? Dan apabila kita mempertimbangkan akan keadaan yang akan dihadapi oleh generasi-generasi ini, seharusnya kita juga mengambil berat pada hari ini tentang firman yang kita percaya teguh. Mari kita tetap teguh dalam firman Tuhan. Membentuk iman yang teguh. Supaya ianya kita dapat wariskan pada generasi yang akan datang. Dan saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penipuan dan kemunafikan. Saya percaya kamu juga percaya hal yang sama. Kita hidup di dunia penuh dengan penipuan dan kemunafikan. Yang menyukarkan kita untuk percaya kepada orang lain. Bahkan sebelum kita percaya kepada Tuhan. Selalunya sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau betul-betul ada, coba tunjukkan dirimu di depanku. Kalau kau ada, baru aku percaya. Pernahkah Anda bertanya itu kepada Tuhan? Kita mau lihat dahulu depan mata, baru kita percaya. Sama seperti Thomas, murid Yesus. Hanya mau lihat dahulu, baru percaya. Tetapi iman bukan seperti itu. Kita melihat sesuatu. Kita melihat sesuatu dengan mata iman. Dan kita selalunya melakukan yang sebaliknya. Kita mau lihat dulu, baru percaya. Betul tidak? Selalunya kita demikian. Tetapi
penulis Ibrani mau kita belajar melalui iman dan karena iman. Sebab itu mari karena iman kita belajar untuk melihat. Katakan belajar untuk melihat dengan iman. Belajar untuk melihat dengan iman. Mari kita melihat di dalam Ibrani 11, 23 hingga 27. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Perhatikan di sana, dia bertahan sama seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, penulis Ibrani, dia menuliskan beberapa sifat yang kita dapat melihat daripada diri Musa dan juga ibu bapanya. Dalam ayat yang ke-23, kalau kita perhatikan daripada ibu bapa Musa, walaupun ketika menghadapi perintah Fir'aun, di mana pada waktu itu Fir'aun memerintahkan semua bayi lelaki yang di bawah umur 3 tahun untuk dibunuh. Tetapi ibu bapa Musa, kita semua tahu ceritanya ibu bapa Musa, dia melihat Musa sebagai seorang anak yang indah atau elok rupanya dan mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan dengan iman. Dan keberanian yang digerakkan oleh iman ini membuktikan bahwa mereka yang percaya tidak akan punya rasa takut. Mereka yang beriman tidak akan mempunyai rasa takut dalam diri mereka. Dan dalam pandangan iman, ibu bapa Musa melihat Musa sebagai alat Allah yang indah pada masa hadapan. Mereka melihat anak mereka sebagai alat Tuhan yang indah di masa hadapan. Dan sebab itu mereka memilih untuk tidak menyerahkan Musa untuk dibunuh. Dan ibu bapanya sanggup mempertaruhkan nyawa mereka, bertekad untuk memelihara nyawa Musa untuk Allah. Kita semua yang bergelar ibu bapa, kita juga harus mempunyai keinginan yang sama, yang sedemikian untuk mengasuh ataupun menjaga anak-anak kita dan generasi seterusnya. Kita harus dapat melihat jauh ke depan bahwa Allah akan memakai setiap anak-anak kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Amin semuanya. Siapa sini ibu bapak yang tidak mau melihat anaknya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Jangan angkat tangannya. Semua kita mau, betul tidak? Anda ingin melihat, saya pasti ibu bapak yang melihat anak-anaknya yang melayani di hadapan pentas, Anda punya rasa bangga melihat anak-anak kamu, betul tidak? Yang menari, yang melayani sebagai pemimpin, Anda juga pasti merasa bangga melihat anak Anda dipakai oleh Tuhan. Mari ibu bapak, kita melihat ke depan, mengasuh anak-anak kita dengan cara Tuhan. Supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Nah, dalam masa yang sama kita juga dapat melihat Musa sendiri. Dia juga menunjukkan jenis iman yang sama. Di mana melalui iman dia membesar. Dikatakan dia membesar dengan tidak mengakui bahwa dirinya adalah anak kepada putri Fir'aun. Sebaliknya dia memilih untuk menderita bersama umat Allah daripada dia menikmati kesenangan yang hanya sementara saja. Bayangkan pada waktu itu dia adalah anak daripada putri Firaun. Tapi dia memilih untuk menderita bersama-sama bangsa Israel. Dan Musa juga dia meninggalkan Mesir dengan iman. Dia tidak takut dengan murka Firaun. Dia bertahan dengan penuh ketekunan seolah-olah dia melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dan daripada ibu bapa Musa dan Musa sendiri melalui anggapan dan melihat kebenaran dengan iman, penulis dia menekankan betapa pentingnya untuk kita melihat jauh ke depan.
jangan hanya melihat keadaan kita pada masa ini. Mari kita melihat dengan mata rohani kita untuk jauh ke depan. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Dunia mungkin tidak dapat melihat aspek-aspek rohani yang nyata melalui iman ini. Namun karena iman kita boleh dan kita mampu untuk percaya akan kewujudan dan kepentingan akan iman ini. Contohnya di tempat kerja kita, saya percaya kita semua walaupun bos tidak ada, kita akan bekerja dengan tekun, kita akan bekerja dengan sebaik mungkin, seolah-olah bos sedang perhati sebab ada CCTV. Oke, dan walaupun tanpa pengawasan dan ada CCTV, kita akan mengendalikan tugas kita, kerja kita dengan baik, betul tidak? Sebab kita tahu bahwa itu akan menjadi kesaksian kita di luar sana sebagai orang Kristen. Betul kan? Kita disuruh untuk bersaksi di luar sana. Bekerja dengan baik. Nah, tetapi berbeza dalam hal kerohanian kita. Mengapa saya katakan demikian? Begini, kadang-kadang karena keletihan ataupun tekanan hidup, kita juga memilih untuk tidak hadir dalam persekutuan dan ibadah kita. Betul tidak? Di tempat kerja, tanpa diperhatikan bos, kita buat yang terbaik sebab ada CCTV. Tapi dalam persekutuan ibadah kita, Tuhan tidak pakai CCTV lah, Tuhan sentiasa ada melihat kita, tapi kita tidak mengikuti ibadah itu. Pikir-pikirkanlah, karena berhadapan dengan keterbatasan ataupun keadaan kita, keletihan kita, kita berkompromi. Saudara, kita mesti melihat dengan iman, di mana di sebalik persekutuan kita bersama ada nilai kekekalan yang akan kita kecapi bersama. Sebab itu, janganlah kita menjauhkan diri daripada persekutuan dengan umat Tuhan. Berapa minggu yang lalu dalam Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita supaya dikatakan jangan menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seringkali saudara, walaupun kita percaya kepada Tuhan, apabila kita berhadapan dengan tekanan dan cabaran, seringkali kita juga, saya pasti cenderung untuk berputus asa. Betul tidak? Pasti. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi tekanan yang selalu menekan kita, kita juga selalu berputus asa. Tetapi ingatlah, kadang-kadang bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi kita yang tidak sanggup tunggu sebenarnya. Kita mau semuanya macam Maggi, instan. Masak, 3 menit, makan. Kita mau seperti itu. Tapi ingatlah, kadang-kadang kalau kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, bukan Tuhan tidak ada sebenarnya. Tapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Betul tidak? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selalu kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan, kalau begitu waktu pasti terbaik, ya sabarlah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang pasti, mari kita beriman. Jangan kita hanya nyanyikan saja, tapi kita tidak beriman. Beberapa minggu yang lalu kita juga belajar tentang persembahan kita. Memberi persembahan dengan beriman. Nyanyian kita adalah persembahan kita. Kita nyanyikan dengan iman. Imani waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beriman. Percaya waktu Tuhan. Sementara kita menunggu jawaban Tuhan, kita mesti terus percaya. Sama seperti generasi Yosua, di mana mereka menyaksikan kuasa dan penebusan Tuhan melalui iman semasa mereka berada di padang gurun. Mereka sudah dijanjikan untuk memasuki tanah perjanjian, tapi mereka tetap percaya dan akhirnya
generasi Yosua masuk ke tanah perjanjian itu. Dan sebab itu, apakah kuncinya? Apakah sebabnya mereka memasuki dan menerima kuasa dan penebusan Allah? Kuncinya adalah ini, yaitu mereka mentaati. Katakan bersama, mentaati. Mentaati. Taat. Karena iman, mari kita belajar untuk mentaati. Belajar untuk mentaati. Ayat 28 hingga 31 berkata, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Karena mereka mencoba juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, penulis Ibrani dia menunjukkan kepada kita akan kepentingan ketaatan melalui iman. Di mana bagaimana iman boleh saja mempengaruhi bukan saja diri kita dan orang di sekeliling kita, tetapi malah seluruh generasi. Ketaatan akan mempengaruhi seluruh hidup kita, bukan hanya diri kita, orang sekeliling kita, tetapi generasi-generasi yang akan datang. Kalau kita taat, berkatnya akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan generasi kita. Dan melalui iman kita dapat melihat bangsa Israel mereka mengalami tanda-tanda dan keajaiban dan mukjizat Allah. Seperti kalau kita melihat melalui Paskah dan melakukan upacara pemercikan darah supaya anak-anak mereka yang sulung tidak akan dibunuh. Dan karena iman bangsa Israel mereka mampu berjalan melalui Laut Merah tanpa ditenggelamkan oleh air. Tetapi sebaliknya tentara Mesir yang ditenggelamkan. Karena iman. Dan dengan iman juga, dengan ketaatan mereka berbaris, mereka mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Dan mereka menyaksikan tembok Yeriko yang kuat, yang kukuh itu runtuh. Karena iman ketaatan mereka. Saudara, karena iman, mari kita belajar untuk mentaati Allah. Dan dengan karena iman, kita akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa berlaku dalam hidup kita. Kuncinya adalah taat. Kunci utama daripada semua perkara luar biasa yang berlaku dalam hidup tokoh-tokoh iman ini, para leluhur ini adalah di mana mereka penuh dengan ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Dan satu lagi kisah tentang iman yang jelas kelihatan adalah Rahab. Yaitu seorang dikatakan wanita sundal, yaitu pelacur. Dan kisah ini menggambarkan bagaimana Allah daripada kisah Rahab ini menggambarkan bagaimana Allah dia menyambut semua orang yang percaya kepadanya, siapapun, tanpa mengira identiti ataupun pelanggaran masa lalunya. Tuhan akan tetap menyambut kita, memulihkan kita, tidak kira pelanggaran kita. Dan itu kita belajar daripada Rahab. Dalam Yosua 2 ayat 11 hingga 13 berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bawah bumi. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Inilah yang diucapkan, dikatakan oleh Rahab apabila pengintai-pengintai itu datang di sana. Dan ketika penghakiman Allah ke atas tanah Kanaan, Rahab dia percaya kepada Allah Israel, dan dia mengaku bahwa Allah Israel adalah Allah di atas dan di bawah bumi. Dan Rahab, dia dengan ramah, dia menerima pengintai-pengintai Israel itu pada waktu itu. Dan dia meminta perlindungan dan keselamatan bagi keluarganya.
Dan juga kisah ini memberi kita pengharapan yang luar biasa sebenarnya. Di mana karena kuasa dan penebusan Allah diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Tanpa mengira siapapun mereka dan apapun kesalahan ataupun masa lalu mereka. Saudara, melalui iman di dalam Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Apapun pelanggaran kita, masa lalu kita, Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan dan mengampuni segala pelanggaran kita. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Apapun pelanggaran kita, jikalau kamu rasa bahwa diri kita tidak layak, singkirkan pikiran itu. Datang kepada Tuhan. Yesus mampu. Dia melupakan masa lalumu, masa lalu kita, dan memberikan hidup yang baru. Datanglah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapannya. Yesus tetap mengampuni kita jikalau kita datang kepadanya dengan penuh pertaubatan. Saudara, sebagai kesimpulan, pada hari ini ketika kita menghadapi ujian dan cabaran di dalam hidup kita, ataupun ketika kita membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita, kita mesti membuat pilihan berdasarkan iman. Pilihan yang beriman. Iman membolehkan kita untuk memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang benar. Melihat perkara-perkara yang tidak dapat dilihat. Dan mengalami kuasa dan keselamatan Allah dalam hidup kita. Selagi kita memiliki iman, tidak kiralah besar ataupun kecil iman kita, Allah akan mengizinkan kita untuk mengalami kuasa dan keselamatannya. Namun, sudah tentu kadang-kadang kita akan ada waktu dalam hidup kita akan mulai goyah. Kita akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi ingatlah, mari kita tetap berseru kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita. Seperti yang dilakukan kalau kita perhatikan dalam Alkitab seorang bapa yang tercatat dalam Markus 9 di mana dia mendekati Yesus untuk mendapatkan pertolongan untuk anaknya yang dirasuk roh jahat. Dalam Markus 9, 23 hingga 24, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Perhatikan di sana. Katamu jika engkau dapat. Dan Yesus kata lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kadang pada hari ini kita sama seperti bapa daripada anak yang kerasukan roh jahat ini. Walaupun kita percaya, tapi tidak beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar daripada seorang wanita pendarahan yang dinyatakan dalam Alkitab. Dengan iman dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Asal ku jamah, sentuh sikit saja ujung-ujungnya, aku sembuh. Dan kita tahu ceritanya, apa yang berlaku selepas itu. Dia sembuh. Kenapa? Karena imannya. Pilihan yang beriman disertai dengan tindakan yang beriman. Berbicara tentang kesembuhan, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya pergi ke satu kelompok sel dewasa. Saya pimpin beberapa sel dewasa, ada satu kelompok sel dewasa yang saya pimpin. Ada seorang ibu, dia mengungsikan kesaksiannya. Saya percaya kamu ingat, yang mengikuti kelompok sel, kamu ingat ada satu soalan perbincangan dalam kelompok sel, yaitu kongsikan pengalaman langkah iman Anda. Dan pada waktu itu saya berbicara kepada dia. Ibu, apa pengalaman langkah iman ibu? Dan dia berkongsi kesaksiannya. Apa yang berlaku adalah ibu ini beberapa bulan yang lalu sebenarnya dia mengalami stroke. Stroke ya. Dia tidak dapat berjalan, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bahkan dia tidak boleh bercakap.
sukar untuk bercakap. Dan semasa dia sakit, dia kata dia sempat untuk berputus asa dan dia salahkan dirinya. Mungkin karena hal-hal yang dilakukan pada masa lalu, inilah yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Hukuman Tuhan, dia katakan begitu. Tetapi dia punya kerinduan untuk datang beribadah. Untuk mengikuti persekutuan kelompok sel bersama. Dan yang saya kagum adalah dia letak tekadnya untuk sembuh. Dia beriman untuk dia sembuh. Karena dia punya kerinduan. Dia letak imannya untuk dia sembuh. Dan oleh karena tekadnya yang kuat, sama seperti wanita pendarahan dalam Alkitab. Pada hari ini saya sangat bersyukur semuanya. Apa yang berlaku adalah pada hari ini dia boleh bercakap, berkata-kata. Dia boleh berjalan. Walaupun tidak jauh tapi dia boleh berjalan. Dan dia boleh menggerakkan tubuhnya. Di mata manusia sangat mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semasa dia mengungsikan itu, dia sambil menangis. Saya percaya dia menangis karena dia bersyukur atas kebaikan Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan. Kita tahu kalau orang yang kena stroke memakan masa yang sangat lama. Berbulan-bulan. Tetapi dia berapa waktu, saya percaya hanya dalam 3-4 bulan. Dia sudah boleh menggerakkan, bercakap dan berjalan. Kenapa? Imannya. Pilihan yang beriman memerlukan tindakan yang beriman. Kalau kita hanya memilih untuk beriman tapi tidak bertindak sesuai dengan iman kita, ini gak ada gunanya. Pilihan yang beriman harus bertindak dengan iman. Saudara, saat kita menghadapi cabaran atau tentangan dalam hidup kita ada pilihan. Kita ada pilihan sama ada kita mau larikan diri daripada cabaran itu ataupun kita mau hadapinya dan kita menang atas cabaran itu. Manakah pilihan Anda? Dan saya yakin satu hal, kalau saya menghadapi cabaran itu dan saya menang atas cabaran itu, saya dapat memberikan satu kesaksian hidup di mana kemenangan itu dapat memuliakan Tuhan. Apapun cabarannya, jangan putus asa. Pandang ke depan, Tuhan ada bersama kita. Melangkah dengan iman. Pilihan yang beriman akan membawa kita kepada hasil yang menguntungkan. Berimanlah. Apapun pilihan, apapun saat ini yang kamu mau pilih dalam hidup kamu. Hidup kita masing-masing. Pilihlah dengan beriman, memandang ke depan. Anak-anak kita, masa depan mereka. Pilihlah dengan baik bagaimana masa depan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Di mata manusia sangat mustahil. Tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Inilah kuasa iman. Mari kita berdiri bersama-sama.